Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat serta nikmatnya, kita semua dapat berkumpul pada tempat ini tanpa adanya halangan sedikit pun. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang saat ini dalam Islam. Semoga syafaat beliau di akhir kelak sampai kepada para keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua. Amin. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah, apakah dosa juga dilipat gandakan di bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan amal. Setiap muslim yang mendapatinya harus berusaha untuk memaksimalkan setiap saat di semua waktu, baik malam maupun siang. Pada siang hari kita menambah ketaatan yang selama ini kita lakukan dengan ibadah sunnah, seperti sedekah, sholat rawatib, sholat duha, dan sebagainya. Pada saat malam hari tiba, kita melakukan qiyam Ramadan bersama imam hingga selesai, sebab jangan sampai kita masuk dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar lalu beliau mengucapkan amin, amin, amin. Para sahabatnya bertanya, kenapa engkau berkata demikian wahai Rasulullah? Beliau bersabda, baru saja Jibril berkata kepadaku, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat seorang hamba yang melewati Ramadan tanpa mendapatkan ampunan, maka aku katakan amin. Kemudian Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang mengetahui kedua orang tua atau salah satunya masih hidup, namun itu tidak membuatnya masuk jannah karena tidak berbakti kepada mereka berdua, maka aku katakan amin. Kemudian Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang tidak bersolawat ketika disebut namamu, maka aku katakan amin. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Hibban. Meski ancaman Rasulullah begitu nyata terkait orang yang menyia-nyiakan Ramadan, namun tidak bisa dipungkiri jika masih banyak muslim yang tidak menseriusi Ramadan. Bahkan sebagiannya lagi tidak berpuasa tanpa adanya udzur syar'i. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal ini. Lantas, apakah dosa yang mereka lakukan juga dilipat gandakan sebagaimana jika mereka melakukan kebaikan di bulan Ramadan? Terkait dengan perbuatan buruk yang dilakukan, terdapat sebuah riwayat, Fattaku syahru Ramadhana fa innal hasanati tudha'afu fihi ma la tudha'afu fima wa kadzalika sayyi'at. Berhati-hatilah kalian di bulan Ramadan, karena kebaikan dibalas berlipat ganda pada saat itu dan tidak didapati di bulan lainnya. Demikian juga dengan keburukan. Riwayat di atas secara terang menjelaskan tentang keburukan yang dilakukan di bulan Ramadan. Meski begitu, bukan berarti kebaikan yang dilakukan pada bulan Ramadan tidak dianggap besar. Waktu dan tempat yang mulia mempengaruhi apakah dosa dipandang besar atau tidak. Pengarang kitab Muthalib Uli An-Nuha mengatakan, kebaikan dan keburukan dilipat gandakan balasannya jika dilakukan di tempat utama seperti Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, masjid-masjid, dan juga waktu utama seperti hari Jumat, bulan haram yaitu Dzulqaidah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, dan Ramadan. Balasan kebaikan yang berlipat ganda tidak lagi ada perselisihan, sedangkan balasan keburukan yang berlipat ganda adalah pendapat sekelompok ulama sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Sebagian muhakik berkata, perkataan Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud terkait dengan perbuatan tentang ganjaran keburukan yang berlipat adalah dari segi kaifiyah atau kualitas dan bukan kamiyah atau kuantitas. Hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Utsaimin dalam kitab Asyar Al-Mumti. Beliau berkata, kebaikan diganjar berlipat ganda secara kualitas dan kuantitas. Adapun keburukan, maka balasan yang berlipat adalah secara kualitas jika dilakukan di tempat atau waktu utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh orang-orang kafir yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar. Dan siapa saja yang bermaksud melakukan melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Quran Surah Al-Hajj ayat 25. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan, semoga yang sedikit ini bisa kita amalkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.